kesukaran, penderitaan, itu dipakai iblis untuk mencobai kita dan ujung-ujungnya untuk menjatuhkan kita. Tapi penderitaan, kesukaran dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Nah, mana yang kita mau pilih? Saudara mau pilih seperti Ayub? Waktu kesukaran yang sama, penderitaan yang sama, atau seperti istri Ayub? Penderitaan yang sama, tapi respon berbeda. Dia lebih memilih jalan Tuhan. Dia lebih memilih memahami dan mengerti jalan Tuhan. Karena Tuhan sedang menguji hati Ayub. Dia nggak memilih seperti istri Ayub. Jadi kita baca istri Ayub ngomong apa. Ayub 2 ayat yang 9 sampai ayat yang 10. Perhatikan. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Mengatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, kesukaran dipakai iblis untuk mencobai saudara. Tapi kesukaran yang sama dipakai Tuhan untuk menguji iman saudara. Mana perspektif mana yang saudara mau pakai? Kalau saudara memakai perspektif Tuhan, saudara akan memiliki respon yang baik. Saudara berkata, ini ujian buat aku. Supaya aku mengalami next level. Supaya aku mengenal Tuhan. Supaya mengerti rencananya. Tapi istri Ayub berkata, matilah kau. Masih bertekunkah? Lihat saudara, iman kalau dites, dicobai, ditekan, maka hasilnya harusnya tekun. Makanya Yakobus ngomong, kalau pencobaan, berbahagia kalau Anda mengalami pencobaan. Karena pencobaan terhadap imanmu, itu akan menimbulkan apa? Ketekunan. Jadi kalau iman yang betul, benar, saudara akan dicobai, saudara akan diuji sehebat apapun, saudara akan semakin tekun. Tapi iman yang KW, kualitasnya enggak benar-benar asli. Begitu dicobai, responnya istri Ayub. Bapak Ibu saudara sekalian, kesukaran dipakai setan untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi kesukaran dipakai Tuhan untuk menguji kasih-Mu kepada Dia. Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah? Kesukarankah? Penderitaankah? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Roma 8 ayat 35. Mari kita baca saudara. Roma 8 ayat 35. Firman Tuhan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, perhatikan, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang, yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi, jangan sampai saudara seimanmu memisahkanmu dari kasih Kristus. Baru konflik sama anggota gereja satu dengan yang lain, udah gak mau ke gereja. Baru konflik sama pendetanya, gak mau ke gereja. Apalagi konflik sama maut.
sama penderitaan, kesukaran. Jangan miliki baru toko sepi. Saudara, malam hari ini tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin. Kenapa? Karena Paulus berkata, aku yakin semuanya, segala kuasa, apapun di dunia ini tidak dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Pernahkah saudara berkata gitu sama diri saudara? Apapun yang terjadi tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Katakan amin saudara.